Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Devi. Sekarang kita akan membahas tentang bab 4 di materi PAI ini, yaitu tentang hukum halal dan haram. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Sadaqallahul adzim. Anak-anak yang saleh dan salehah, dalam materi hukum halal dan haram ini, yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertiannya dulu. Apa sih pengertian dari halal? Apa sih pengertian dari haram? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian itu. Kayak yang pertama, ada yang dinamakan dengan halal. Apa itu halal? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi itu dimakan ya, ataupun yang dilakukan. Berarti itu berkaitan juga dengan sikap. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan haram. Hukum dalam Islam itu apa sih haram? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Jadi, di sini kita akan membahas dua pengertian antara halal dan haram. Secara tadi ya definisinya, kemudian nanti ada dasar hukumnya, dan ada juga penerapannya. Dasar hukum halal dan haram yang pertama yaitu Al-Quran. Allah menegaskan bahwa segala yang dihalalkan oleh Al-Quran itu pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-87 Allah menegaskan bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sabda Rasulullah SAW juga, ya, beliau bersabda yang bunyinya, ini artinya saja ya, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Dan apa saja yang ia haramkan, maka itu adalah haram. Sedangkan apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan atau disebut juga ma'fu ya, boleh gitu. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, dan Tuhanmu tidak lupa. Riwayat hadis ini dari Hakim dan Bazar. Kemudian dasar hukum yang kedua tentang halal dan haram ini adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ya. Kemudian menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas di dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini lebih rinci lagi. Kayak misalkan kan kalau contohnya kalau dalam sholat itu kan tidak secara rinci di dalam Al-Quran ada sujudnya, atau misalkan rukunya, bacaannya secara jelas gamblang dari rakaat 1 sampai salam, tidak, tapi dijelaskan di dalam hadis dari contoh Rasul-Rasul. Mungkin seperti itu ya. Jadi hadis itu fungsinya untuk menjelaskan secara lebih rinci hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Dasar hukum halal dan haram yang ketiga yaitu ijtihad. Anak-anak yang soleh dan solehah, adakah yang tahu tentang ijtihad?
Ijtihad itu berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata dari jahada ya, yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemudian kemampuan, terutama kemampuan daya pikir, kemudian yang dimiliki oleh para mujahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Untuk menjadi mujtahid itu tidak sembarangan orang ya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas semua pertanyaan itu bisa disebut dengan fatwa. Kalau di Indonesia ya, orang-orang yang bisa melakukan ijtihad itu hanya para ulama yang memiliki syarat sebagai mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau lebih kita kenal dengan MUI ya, yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh atau tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Jadi kalau misalkan ini makanannya boleh dimakan atau tidak ya, atau misalkan ada produk baru ya, misalkan ada sosis produk baru, nah nanti harus diteliti dulu apakah mengandung babi atau dagingnya itu dari daging sapi atau babi. Nah nanti dikeluarkanlah fatwa halal atau haramnya itu dari salah satu komisi fatwa MUI ya. Jadi kehalalannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sesuai dengan syariat Islam ya, karena dalam syariat Islam kita kan dilarang untuk memakan daging babi karena daging babi itu haram ya, seperti itu. Jadi salah satunya itu untuk mencegah kita agar tidak memakan hal-hal yang haram atau dilarang oleh Allah. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI ini lebih banyak berkaitan dengan kehalalan ya, kehalalan baik itu makanan, minuman, obat-obatan, atau bahkan bahan-bahan yang bisa digunakan seperti kosmetik atau yang lainnya yang biasa digunakan oleh umat Islam. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu tentang sebab-sebab halal dan haram. Untuk kehalalan dan keharaman ini ada 3 sebab. Yang pertama, sebab zat asal. Mungkin kalian pernah bertanya, mengapa sih babi, darah udah jelas ya, kita juga agak gimana gitu ya. Kalau babi, kemudian bangkai, kalau misalkan ada hewan kayak misalkan ayam, kemudian tertabrak dan mati gitu ya, dan tidak terselamatan, bukan lagi sekarat, itu udah mati, itu dianggap bangkai, Allah haramkan bagi kita. Tentu ketika Allah mengatur itu, bukan Allah karena benci ya, tapi pasti Allah sudah mengetahui yang baik untuk ciptaannya, mana yang baik, mana yang buruk untuk manusia. Karena Allah melarang itu tentu karena Dia sayang kepada kita, bukan karena benci. Apabila setetes benda ya yang haram kemudian tercampur dengan benda yang halal, maka semua benda itu menjadi haram. Misalnya ya, benda apapun yang dicampuri atau tercampuri dari zat yang mengandung babi, ya kayak misalkan di kosmetik tuh, kosmetik itu awalnya halal, kemudian dikasih minyak babi, sedikit minyak babinya, tapi kosmetik itu bisa jadi haram, karena tercampuri walaupun sedikit, tercampuri oleh zat babi, maka kosmetik itu menjadi haram. Maka benda tersebut haram ya untuk dipakai. Ya, baik kalau di makanan berarti haram untuk dimakan, kalau di minuman berarti haram untuk diminum. Pokoknya kalau di pakaian gitu ya, pakaiannya misalkan terbuat dari hal-hal yang haram, berarti itu pun haram untuk dipakai oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, sifat asalnya. Maksudnya gimana? Sebab yang kedua yaitu sifat asalnya, yaitu perbuatan atau sikap yang bersifat buruk, jahat, judi gitu ya, atau syirik, itu diharamkan oleh Allah. Kalau misalkan uang itu halal kan bagi kita, tapi ketika cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik atau misalkan dari hasil judi, berarti itu jadi haram untuk
dibelanjakan ya. Jadi caranya juga harus benar-benar baik. Semua yang dilakukan yang bersifat buruk itu akan menjadi haram. Sebab-sebab halal dan haram yang ketiga yaitu proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, baik itu proses pembuatannya, proses pengerjaannya, ataupun dari proses cara mendapatkannya, akan menentukan hasilnya ya, halal atau haram. Sesuatu yang asal zatnya dan sifatnya itu haram tidak bisa dirubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus ataupun benar gitu ya. Contohnya seperti ini. Semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dikerjakan dengan baik gitu ya. Apapun sebaik apapun itu pengerjaannya tetap hukumnya haram ya karena asalnya dari babi. Atau misalkan kalian membeli gurame gitu ya, gurame bakar ya di suatu tempat, gurame bakar itu kemudian disajikan ya di sebuah restoran, terus ikan itu tapi dibakarnya di perapian yang bekas daging babinya. Nah, ikan gurame itu yang awalnya halal bisa menjadi haram. Kenapa? Karena tadi tempatnya bekas daging babi itu ya, jadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama adalah penerapan dalam sikap. Ini kita harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram mulai dari sikap untuk mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh umat. Kemaslahatan itu kebaikan ya. Kemudian yang kedua penerapan dalam perilaku. Seperti kita tahu ya kalau membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan yang buruk ya, zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain, bisa menyebabkan banjir ya. Karena berawal dari perbuatan inilah yang terjadi bencana yang bisa menyengsarakan orang lain ya, yang tadi Ibu sebutkan seperti banjir ya. Itu kan merugikan orang lain sekali. Kemudian tentu belum ada yang menghukumi bahwa disebut dengan haram gitu ya, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, kemudian merugikan orang lain dan lingkungan, tetapi pelakunya yang tidak menyadari bahwa perbuatan yang merugikan orang lain itu atau perbuatan zalim itu seperti itu ya yang tadi disebutkan itu adalah termasuk perbuatan yang haram untuk dilakukan ya. Penerapan yang ketiga yaitu penerapan dalam konsumsi. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya." Naudzubillah summa naudzubillah. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat untuk menjamin semua produk-produk benar-benar halal ya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut juga dengan BPJPHI ya. Nah, di mana untuk mendapatkan sertifikat halalnya suatu produk harus diperiksa dulu ya oleh Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik ya, LPPOM MUI ini ya yang mengeluarkannya. Kemudian mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang-barang yang yang haram itu adalah wajib hukumnya ya. Kalau kita yang halal itu harus lebih ditingkatkan lagi, kemudian yang haramnya kita harus tinggalkan ya. Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mencatatnya di buku catatan PAI dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Selamat mengerjakan. Sekian materi dari Ibu. Kita tutup nanti dengan doa akhir belajar.
Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.